Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mintarsi dengan NIM 124102000. Di sini saya akan membahas tentang kedudukan alam semesta, manusia, dan ilmu pengetahuan dalam perspektif pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kedudukan alam semesta. Apa sih kedudukan alam semesta dalam kehidupan? Nah, penciptaan alam semesta ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kedudukan sebagai sumber ilmu, sebagai sarana pembelajaran, dan menjadi media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya itu ketika kita melihat keindahan alam, seperti melihat gunung, melihat laut, atau melihat langit pada malam hari. Nah, hati kita itu bisa merasa tenang dan merasa semakin dekat kepada Allah. Alam semesta juga bisa membantu kita untuk menyucikan hati dan menjadi pribadi yang lebih baik. Alam semesta juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki keteraturan dan berfungsi sebagai sumber belajar bagi manusia. Keberadaan alam semesta ini menunjukkan adanya hukum alam yang dapat dipelajari. Kita dapat mempelajarinya untuk menjadi objek bagi ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan. Yang selanjutnya kita akan membahas kedudukan manusia. Manusia ini sebagai hamba Allah diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan kedudukan utama manusia di dalam Islam dan bertujuan untuk membentuk pribadi yang taat dan tunduk kepada kehendak Allah. Seperti dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Manusia ini sebagai khalifah di muka bumi diberi tugas untuk memakmurkan bumi dan mengelolanya sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah. Dengan tujuannya itu menanamkan rasa tanggung jawab sosial dan kepemimpinan yang adil. Manusia juga diberi akal untuk alat berpikir dan mencari kebenaran. Di dalam pendidikan Islam, akal itu harus dididik supaya selaras dengan wahyu, karena ilmu dipandang sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Manusia itu dibekali dengan fitrah dan memiliki potensi moral dan berperan penting dalam membina akhlak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kedudukan ilmu pengetahuan. Dalam perspektif pendidikan Islam, ilmu pengetahuan ini memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan utama kehidupan manusia, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Ilmu pendidikan ini juga berfungsi sebagai alat untuk membentuk manusia seutuhnya yang memiliki keseimbangan antara akal, hati, dan tindakan. Pendidikan juga merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari ilmu dan mengajarkannya. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan memiliki nilai ibadah. Ilmu pengetahuan juga menjadi media untuk mentransmisikan nilai-nilai Islam dari generasi ke generasi agar ajaran Islam tetap hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Yang pertama itu ada pengertian dan hakikat dalam pendidikan Islam. Di dalam pendidikan Islam itu sendiri, pendidikan Islam itu adalah proses mendidik seseorang agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, yang tujuannya bukan hanya mengajarkan ilmu agama,
tetapi juga membentuk karakter dan moral yang baik. Ada 3 istilah utama dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama ada tarbiyah. Artinya itu mendidik anak secara lengkap, bukan hanya dalam pikiran saja, tapi juga fisiknya, jiwanya. Jadi anak itu dibimbing supaya dia tuh tumbuh sehat, cerdas, dan punya hati yang baik. Nah, istilah yang kedua yaitu ada taklim. Taklim ini lebih mengarah ke memberi ilmu atau mengajarkan sesuatu, seperti mengajarkan cara sholat, membaca Al-Quran, atau pelajaran umum lainnya. Dan istilah yang ketiga yaitu ada ta'dib. Ta'dib ini tentang membentuk akhlak atau perilaku, seperti mengajarkan sopan santun, menghormati orang tua, dan bersikap baik kepada sesama. Selanjutnya yaitu ada sumber pendidikan Islam. Pendidikan Islam mempunyai sumber yang menjadi landasan dalam mengajarkan nilai, ilmu, dan juga akhlak. Sumber-sumbernya ini antara lain adalah yang pertama itu ada Al-Quran. Di dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran menjadi sumber utama sebagai ajaran nilai dan prinsip hidup, termasuk pendidikan yang diambil dari Al-Quran. Yang kedua yaitu ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah berarti semua yang Nabi ucapkan, Nabi lakukan dan disetujui. Nabi adalah guru terbaik, jadi cara beliau mengajarkan agama dan mendidik umat jadi contoh yang sangat penting. Yang ketiga ada perkataan sahabat. Sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab punya banyak pengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang Islam. Pendapat mereka bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pendidikan. Yang keempat yaitu ada kemaslahatan umat. Artinya semua kebijakan atau cara yang bertujuan untuk kebaikan bersama selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan bisa dijadikan sumber pendidikan. Yang kelima yaitu ada tradisi masyarakat atau uruf. Kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat juga bisa diambil sebagai sumber pendidikan jika tidak bertentangan dengan prinsip Islam, misalnya cara menghormati orang tua di suatu daerah. Yang keenam yaitu ada ijtihad. Ijtihad ini adalah pemikiran mendalam dari para ulama untuk menghadapi hal-hal yang baru yang tidak disebutkan langsung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini penting agar pendidikan Islam bisa terus relevan dengan perkembangan zaman. Nah, yang selanjutnya yaitu ada dasar di dalam pendidikan Islam. Apa saja sih dasarnya yaitu? Dasar yang pertama yaitu ada dasar ideal, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, kedua ini bisa menjadi dasar utama tentang apa tujuan pendidikan, nilai-nilainya, dan arah pendidikannya. Yang kedua itu ada dasar operasional. Dasar ini adalah hukum dan aturan yang berlaku di negara kita seperti Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, jadi pendidikan Islam juga berjalan sesuai dengan aturan resmi negara. Yang selanjutnya yaitu ada objek dan ruang lingkup pendidikan Islam. Yang pertama itu ada perbuatan mendidik itu sendiri. Ini adalah inti pendidikan, yaitu segala usaha atau aktivitas yang dilakukan untuk membimbing, mengarahkan, dan membina anak agar menjadi pribadi yang baik sesuai ajaran Islam. Yang kedua ada peserta didik. Peserta didik adalah orang yang dididik yang biasanya anak-anak atau remaja. Di dalam Islam, peserta didik dipandang sebagai amanah atau titipan dari Allah yang memiliki potensi baik dan harus dibimbing agar berkembang dengan benar. Yang ketiga yaitu ada dasar dan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu mempunyai dasar dari Al-Quran dan hadis yang bertujuan bukan hanya membuat anak pintar, tetapi juga membentuk akhlak mulia, taat kepada Allah, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Yang keempat ada pendidik. Nah, pendidik ini adalah orang yang mengajarkan atau membimbing. Bisa jadi guru, orang tua, ataupun siapa saja yang berperan dalam proses belajar.
Di dalam pendidikan Islam, pendidik harus menjadi teladan baik bagi anak-anak. Yang kelima, materi pendidikan. Nah, materi pendidikan ini adalah materi yang diajarkan mencakup ilmu agama, seperti tauhid, fikih, dan akhlak. Juga ilmu umum seperti matematika, sains, dan bahasa. Semuanya itu harus saling mendukung untuk membentuk pribadi muslim yang seimbang. Yang keenam, ada media pendidikan. Nah, media pendidikan ini adalah alat bantu dalam proses belajar, misalnya buku, video, papan tulis, atau teknologi seperti laptop. Nah, dalam Islam, media sebaiknya mendukung nilai-nilai kebaikan. Yang ketujuh, ada metode pendidikan. Nah, metode pendidikan ini adalah cara mengajar di dalam Islam. Bisa dengan bercerita tentang kisah Nabi, teladan langsung, nasihat, atau pembiasaan yang bertujuan agar supaya anak ini lebih mudah memahami dan menerapkan ilmunya. Yang kedelapan, ada evaluasi hasil belajar. Evaluasi adalah penilaian terhadap hasil belajar anak yang tujuannya untuk mengetahui apakah anak tersebut memahami materi yang telah disampaikan oleh gurunya. Tujuan pendidikan Islam yang pertama yaitu beriman dan bertakwa. Pendidikan Islam bertujuan membentuk orang yang yakin kepada Allah atau yang disebut dengan beriman dan selalu menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Bukan cuma tahu agama, tapi benar-benar mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berakhlak mulia. Tujuannya ini supaya seseorang mempunyai sikap dan perilaku yang baik, seperti jujur, sabar, menghormati orang tua, dan tidak sombong. Pendidikan Islam menekankan pentingnya akhlak karena ilmu saja tidak cukup tanpa perilaku yang baik. Yang ketiga, berilmu dan bertanggung jawab. Islam mendorong umatnya untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Tapi tidak hanya pandai saja, melainkan harus bertanggung jawab dalam menggunakan ilmunya. Tidak dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Yang keempat yaitu bermanfaat bagi masyarakat. Orang yang dididik secara Islam diharapkan bisa membawa manfaat untuk orang di sekitarnya. Misalnya yaitu membantu tetangga, ikut kegiatan sosial, atau menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Yang kelima yaitu siap menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Manusia dalam Islam dipercaya mempunyai tugas besar sebagai pemimpin di bumi. Artinya, kita harus menjaga lingkungan, bersikap adil, dan menjadi pemimpin dengan bijak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi dan manfaat pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu memiliki fungsi. Fungsinya yang pertama yaitu membentuk kepribadian Islami. Pendidikan Islam membantu mendidik atau membentuk seseorang agar memiliki jiwa yang baik dan berpikir sehat sesuai ajaran Islam. Orang yang berkepribadian Islami tahu mana yang benar dan mana yang salah, serta berusaha selalu berbuat baik. Nah, yang kedua yaitu membebaskan diri dari kebodohan, syirik, dan adat yang buruk atau kebiasaan yang buruk. Nah, dengan belajar agama, seseorang mengetahui mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Di dalam pendidikan Islam membebaskan dari kebiasaan buruk seperti menyekutukan Allah atau yang sering biasa disebut dengan syirik, kepercayaan tahayul, dan adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Islam mendorong umatnya untuk terus belajar baik dalam ilmu agama maupun ilmu umum. Pendidikan Islam juga mengajarkan keterampilan hidup agar umat Islam bisa mandiri dan bermanfaat untuk orang lain atau orang banyak. Yang keempat, mewariskan nilai-nilai agama dan budaya. Di dalam pendidikan Islam, membantu generasi muda memahami dan melanjutkan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh para nabi dan ulama, seperti kejujuran,
amanah, dan gotong royong. Yang kelima, menjadi alat perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui pendidikan Islam, masyarakat itu bisa berubah menjadi lebih baik, adil, damai, sejahtera. Karena orang-orang di dalamnya itu memiliki akhlak dan ilmu. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat dari pendidikan Islam. Di dalam Islam itu pun ada manfaatnya. Yang pertama yaitu untuk menambah wawasan, ilmu agama, dan ilmu umum. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, tetapi juga ilmu dunia yang bermanfaat seperti ilmu sains, ekonomi, dan teknologi. Yang kedua yaitu meningkatkan iman dan amal. Dengan memahami agama lebih dalam, seseorang menjadi lebih yakin kepada Allah dan mendorong untuk memperbanyak amal baik. Yang ketiga itu membentuk ihsan yang berguna dunia dan akhirat. Nah, pendidikan Islam membentuk manusia yang tidak hanya sukses di dunia. Misalnya kalau sukses di dunia itu sukses dengan karir, ilmu, dan lain sebagainya. Tetapi juga siap menghadapi kehidupan setelah mati dengan bekal iman dan amal soleh. Materi yang ketiga yaitu tentang tugas dan fungsi pendidikan. Pendidikan pada dasarnya adalah proses membimbing seseorang supaya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, baik dari segi sikap, pengetahuan maupun cara berpikirnya. Nah, secara bahasa, dalam bahasa Yunani terdiri dari kata pais dan agogos. Berarti pendidikan itu adalah proses membimbing anak. Sedangkan di dalam bahasa Inggris sendiri diistilahkan dengan kata to educate. Maknanya lebih ke melatih akhlak dan cara berpikir. Pendidikan itu tidak hanya terjadi di sekolah. Kita bisa belajar di mana saja, di lingkungan sekitar kita, atau dimanapun kita berada. Jadi pendidikan itu luas, bukan hanya soal pelajaran atau di kelas. Pendidikan secara umum bisa dibagi menjadi 3 sudut pandang. Yang pertama yaitu secara luas. Pendidikan adalah proses belajar seumur hidup. Mulai dari bayi sampai kita tua, kita harus selalu belajar tentang sesuatu. Yang kedua secara sempit. Pendidikan merujuk pada kegiatan belajar di sekolah secara formal. Ada guru, ada murid, kelas, dan kurikulum. Yang ketiga yaitu secara ilmiah. Pendidikan dilakukan dengan pendekatan yang berdasarkan ilmu supaya hasilnya bisa dipelajari, diuji, dan dipercayai oleh orang lain. Dasar pendidikan. Dasar pendidikan di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya semua kegiatan belajar mengajar di sekolah harus mengikuti nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945. Kenapa ini penting? Karena tujuannya pendidikan itu bukan hanya sekedar untuk anak pintar, tetapi juga supaya mereka tumbuh menjadi orang yang baik, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Dengan dasar ini, pendidikan diharapkan bisa menghasilkan orang-orang yang berakhlak baik, tahu yang mana benar dan yang salah, sopan, jujur, dan bisa dihormati. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila, misalnya menghargai perbedaan, adil, dan cinta perdamaian, dan mampu hidup bersama di dalam masyarakat. Kita itu bisa bekerja sama, tidak egois, dan siap membantu orang lain. Asas pokok pendidikan. Ada 2 prinsip dasar yang penting di dalam pendidikan. Yang pertama itu Tutwuri Handayani yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini adalah cara mendidik yang menyesuaikan dengan posisi kita
terhadap orang yang sedang belajar. Seperti contohnya di depan memberi contoh, yang artinya kalau kita sebagai pendidik, kita berada di depan dan kita harus menjadi teladan. Artinya itu kita menunjukkan sikap dan tindakan yang baik karena mereka pasti akan meniru tindakan kita. Di tengah memberi semangat. Nah, kalau kita berjalan bersama mereka, kita harus memberi semangat, saling mendukung, dan menjadi teman belajar yang menyenangkan. Di belakang memberi dorongan. Kalau kita berada di belakang, tugas kita adalah untuk memberi dorongan dan memberi kepercayaan agar mereka bisa mandiri dan percaya diri. Intinya, pendidikan bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga membimbing dan mendampingi sesuai kebutuhan anak. Yang kedua yaitu ada pendidikan seumur hidup atau long life education. Pendidikan itu tidak berhenti di bangku sekolah atau saat masih anak-anak. Belajar bisa dilakukan kapan saja. Kita itu bisa terus belajar meskipun sudah dewasa atau sudah tua, karena belajar bisa di mana saja, tidak harus di sekolah, bisa saja di rumah, di tempat kerja, bahkan dari pengalaman sehari-hari di masyarakat. Fungsi pendidikan. Fungsi utama pendidikan yang pertama yaitu menegakkan nilai-nilai. Pendidikan mengajarkan hal-hal penting seperti agama, cara bersikap yang baik, aturan hidup bersama, dan pengetahuan umum. Tujuannya supaya orang tahu mana yang benar dan mana yang salah, serta bisa hidup dengan baik dan rukun di tengah masyarakat. Yang kedua yaitu mengembangkan masyarakat. Melalui pendidikan, orang bisa menjadi lebih pintar, mandiri, dan bisa berkontribusi untuk lingkungannya. Jika banyak orang yang terdidik, maka kehidupan masyarakat pun akan menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih tertata. Orang yang belajar dengan baik bisa ikut membangun masa depan yang lebih cerah. Tantangan pendidikan di era globalisasi mencakup berbagai aspek yang menuntut adaptasi cepat dan strategis dari sistem pendidikan. Yang pertama yaitu ada ketimpangan akses pendidikan. Karena tidak semua wilayah memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, terutama di daerah terpencil atau daerah yang tertinggal. Yang kedua yaitu ada perubahan teknologi yang cepat. Nah, karena kurikulum sering tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan keterampilan abad ke-21 seperti literasi digital, pemikiran kritis, dan kreativitas. Yang ketiga yaitu ada kompetensi global. Nah, peserta didik dituntut untuk bersaing tidak hanya di tingkat lokal atau nasional, tetapi juga internasional, sehingga standar pendidikan harus ditingkatkan. Yang keempat yaitu ada pengaruh dari budaya asing. Globalisasi membawa arus budaya asing yang dapat mengikis nilai-nilai lokal jika tidak disikapi dengan bijak dalam pendidikan karakter. Yang kelima ada kesiapan guru dan tenaga pendidik. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran. Yang keenam yaitu bahasa sebagai penghalang. Nah, zaman sekarang kan sudah banyak menggunakan bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris ini menjadi alat komunikasi global. Tetapi penguasaan bahasa asing di beberapa wilayah masih sangat rendah. Yang tujuh, komersial pendidikan. Pendidikan menjadi komoditas di mana institusi pendidikan lebih berorientasi pada profit daripada kualitas
dan pemerataan pendidikan. Yang kedelapan yaitu ketergantungan pada teknologi. Siswa menjadi terlalu tergantung pada perangkat digital yang bisa mengurangi kemampuan sosial dan konsentrasi. Materi yang keempat yaitu pengertian kurikulum, asas kurikulum, dan kriteria kurikulum pendidikan Islam. Pengertian kurikulum pendidikan Islam. Nah, apa itu kurikulum pendidikan Islam? Kurikulum adalah rencana atau panduan yang menentukan apa yang harus dipelajari, bagaimana cara belajar, dan untuk tujuan apa belajar itu dilakukan. Dalam pendidikan Islam, kurikulum bukan hanya soal pelajaran agama seperti sholat, puasa, atau membaca Al-Quran, tetapi juga mencakup bagaimana membentuk kepribadian anak agar tumbuh menjadi orang yang berakhlak baik, berpikir secara islami, dan bisa menjalani hidup sesuai ajaran agama Islam. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam yang pertama, fokus pada ajaran Islam. Semua pelajaran dan kegiatan bertujuan agar siswa mengenal dan mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, memperhatikan tumbuh kembang anak. Kurikulum disusun dengan melihat usia dan perkembangan anak, baik secara fisik, pikiran, perasaan, maupun hubungan sosial. Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan zaman. Meskipun berbasis agama, kurikulum ini tetap menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan tantangan kehidupan masa kini. Yang keempat, yaitu seimbang antara ilmu dunia dan akhirat. Anak-anak diajarkan untuk mengerti ilmu umum seperti matematika, sains, dan bahasa, tetapi juga dikaitkan dengan nilai-nilai Islam agar mereka siap hidup sukses dunia dan selamat di akhirat. Asas-asas kurikulum pendidikan. Asas berarti dasar atau landasan. Kurikulum pendidikan Islam dibangun di atas 4 dasar utama. Yang pertama ada asas filosofis yang bersumber dari ajaran Islam. Nah, artinya kurikulum harus berlandaskan pada ajaran dan nilai-nilai Islam, karena nilai Islam mempunyai pandangan hidup sendiri tentang tujuan kehidupan manusia. Maka pelajaran yang disusun dalam kurikulum harus mengarah pada pembentukan manusia yang taat kepada Allah, berakhlak baik, dan berguna bagi sesama. Yang kedua yaitu ada asas sosiologi sesuai kebutuhan masyarakat. Kurikulum juga harus melihat kebutuhan nyata di masyarakat, apa yang dibutuhkan, apa tentang dengan zaman sekarang. Jadi pelajaran harus relevan dengan kehidupan nyata, termasuk mengikuti perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan budaya yang ada. Yang ketiga ada asas organisatoris yang artinya tersusun dengan rapi dan jelas. Materi pelajaran harus diatur dari yang paling dasar sampai yang lebih sulit secara bertahap. Tujuannya agar siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan mudah dan tidak bingung. Seperti membangun rumah harus ada fondasi dulu sebelum ada atap. Yang keempat yaitu ada asas psikologis sesuai tahap perkembangan anak. Anak-anak mempunyai cara belajar dan kemampuan yang berbeda-beda tergantung usia dan kondisi mereka. Kurikulum harus memperhatikan hal ini. Misalnya anak SD lebih suka belajar lewat permainan, sedangkan kalau anak remaja sudah bisa mulai diajak berpikir kritis. Kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama bersumber dari Al-Quran, hadis, dan pemahaman ulama. Kurikulum Islam harus berlandaskan ajaran utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Selain itu, harus mengikuti pemahaman para ulama terdahulu yang dikenal kuat dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Yang kedua, tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk kepribadian. Nah, pendidikan Islam ini tidak cukup hanya mengajarkan pengetahuan umum atau agama, tetapi harus ada upaya membentuk karakter siswa seperti keimanan,
rasa tanggung jawab, empati, dan kemampuan mengelola emosi. Yang ketiga, memperhatikan seni olahraga dan keterampilan hidup. Kurikulum Islam yang baik juga memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan bakat di bidang seni, menjaga kesehatan lewat olahraga, dan mempelajari keterampilan hidup yang berguna di masa depan. Yang keempat, disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa, karena setiap anak itu mempunyai minat dan kemampuan yang berbeda. Maka kurikulum harus fleksibel, tidak kaku, dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa agar bisa belajar dengan nyaman dan maksimal. Yang kelima, yaitu menggabungkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Pelajaran seperti sains, matematika, atau teknologi tetap penting, tetapi harus diajarkan dengan nilai-nilai Islam. Tujuannya agar siswa menerapkan ilmu dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, bahkan saat hidup di zaman modern yang terus berubah. Materi yang kelima yaitu pengertian hakikat pendidikan serta hakikat evaluasi pendidikan. Pengertian dan peran alat-alat pendidikan dalam pembelajaran. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan oleh guru untuk membantu proses belajar mengajar. Contohnya seperti buku pelajaran, papan tulis, spidol, proyektor, laptop, bahkan video pembelajaran. Nah, alat-alat ini digunakan agar pelajaran lebih mudah dipahami oleh siswa. Bayangkan kalau belajar hanya dengan mendengarkan penjelasan guru saja tanpa ada gambar, video, atau contoh nyata. Seperti rasanya bosan, sulit mengerti. Nah, disinilah alat pendidikan mempunyai peran penting. Dengan bantuan alat, guru bisa menjelaskan materi dengan lebih jelas dan menarik. Siswa juga menjadi lebih semangat dan mudah menangkap apa yang diajarkan. Jenis-jenis alat pendidikan dalam pendidikan formal dan non-formal. Di dalam dunia pendidikan, ada dua jenis lingkungan belajar. Yang pertama formal dan non-formal. Nah, keduanya mempunyai alat atau sarana belajar yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang kita temui di sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA, hingga universitas. Di tempat seperti ini, alat pendidikan yang digunakan biasanya lebih lengkap dan resmi. Contohnya seperti buku pelajaran untuk membaca dan memahami materi. Ada papan tulis dan spidol untuk guru menjelaskan pelajaran, proyektor atau layar agar guru bisa menampilkan video atau presentasi. Ada laboratorium sains, tempat siswa belajar melalui percobaan langsung. Yang kedua yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan ini berarti pendidikan di luar sekolah seperti kursus komputer, pelatihan kerja, pengajian, atau les privat. Di sini alat yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan biasanya lebih fleksibel. Contohnya itu modul atau buku panduan sebagai pegangan belajar, media digital seperti video, aplikasi belajar, atau materi online, alat praktek seperti mesin jahit di pelatihan menjahit atau komputer di kursus IT. Bahan ajar sederhana seperti gambar, kartu, atau alat bantu visual lainnya. Hakikat alat pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter dan kompetensi. Alat pendidikan tidak hanya untuk membantu paham tentang pelajaran, tetapi juga untuk membentuk karakter dan kemampuan atau kompetensi siswa. Misalnya dengan media pembelajaran interaktif, siswa menjadi lebih kritis, percaya diri, dan bisa bekerja sama. Ini sangat penting agar siswa bukan hanya pintar, tetapi juga memiliki sikap dan nilai-nilai positif.
evaluasi pendidikan dan perannya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, evaluasi itu seperti mengecek hasil dari proses belajar. Biasanya ini dilakukan lewat ujian, tugas, atau penilaian lainnya. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah siswa sudah mengerti atau belum, dan apakah cara mengajarnya sudah pas. Nah, evaluasi ini penting supaya guru bisa memperbaiki cara mengajar dan siswa bisa mengetahui di mana letak kekurangannya. Hubungan alat pendidikan dengan efektivitas evaluasi. Alat pendidikan yang tepat bisa membantu evaluasi menjadi lebih akurat. Misalnya, kalau memakai video atau simulasi, siswa bisa menjadi lebih paham sehingga hasil ujian juga mencerminkan pemahaman sebenarnya. Jadi, alat pendidikan yang baik membuat penilaian terhadap siswa jadi lebih adil dan tepat sasaran. Terakhir, kita akan membahas pengertian dan hakikat pendidik. Pendidik itu bukan hanya orang yang mengajar, tetapi juga orang yang membimbing, memotivasi, dan menjadi contoh untuk muridnya. Tugasnya itu bukan hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membantu murid menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Jadi pendidik itu bukan hanya guru, tetapi juga bisa dosen, konselor, tutor instruksi, dan lainnya. Yang penting dari seorang pendidik adalah mempunyai pengetahuan yang cukup dan mengerti materi pelajaran, bisa mengajarkan dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti, mempunyai kepribadian baik supaya bisa menjadi panutan, dan bisa beradaptasi dengan zaman, terutama teknologi yang terus berkembang. Yang kedua, pengertian hakikat dan peserta didik. Nah, peserta didik itu bukan hanya orang yang duduk diam dan mendengarkan guru saja, tetapi mereka adalah orang yang aktif belajar, mencari tahu sendiri, dan berkembang sesuai minat serta kemampuannya. Setiap murid itu berbeda-beda, ada yang cepat paham, ada yang butuh waktu. Oleh karena itu, guru harus menyesuaikan cara mengajarnya. Yang pertama, peserta didik itu harus mempunyai semangat untuk terus belajar dan berkembang. Aktif dalam kegiatan belajar, bukan hanya menunggu penyampaian materi saja. Diberi ruang untuk eksplorasi diri, seperti bakat dan minat mereka. Dan yang terakhir, hubungan pendidik dan peserta didik. Hubungan antara guru dan murid harus seperti teman belajar. Guru menciptakan suasana nyaman, murid merasa dihargai dan dimengerti. Kalau suasananya nyaman, belajar menjadi lebih menyenangkan dan hasilnya lebih memuaskan.